Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Al-hadis. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, itba tabi'in, sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dimanapun berada, Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup umat Islam, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ditinjau dari pengertiannya. Al-Quran menurut bahasa artinya dibaca atau yang bacaan-bacaan yang dibaca berulang-ulang. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran ini adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kitab suci Al-Quran ini adalah mukjizat yang paling besar di antara mukjizat-mukjizat yang lain. Hadirin kaum muslimin dimanapun berada, sebagai seorang mukmin kita harus meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, perkataan atau ucapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang berkata berdasarkan Al-Quran maka perkataannya benar. Dan barang siapa yang menghukumi dengannya Al-Quran maka hukumnya adil. Selanjutnya, bagi siapa saja yang mengikuti dan mengamalkan isi dari Al-Quran, maka ia akan menuntun menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, barang siapa yang membelakanginya, ia akan menyeretnya menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Salah satu fungsi Al-Quran bagi manusia adalah sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebab di dalam Al-Quran terdapat banyak kandungan yang dapat menjadi pelajaran dan contoh serta bahan perenungan bagi manusia. Bagi siapa saja yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk atau pedomannya dalam menjalani hidup, maka ia akan berada di jalan yang lurus dan penuh keberkahan di dalamnya.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'lamuna shalihati anna lahum ajrun kabira. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajrun kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Al-Quran merupakan sesuatu yang mulia dan sangat berharga bagi seorang muslim. Ketika ia dibaca, dihafal, serta ditadaburi, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka Al-Quran akan mendatangkan banyak keutamaannya. Salah satu keutamaannya ialah mampu melembutkan hati kita yang keras serta menenangkan hati yang gelisah. Ya. Sekali lagi, salah satu keutamaannya yaitu dapat melembutkan dan menenangkan hati yang gelisah, bahkan melembutkan hati yang keras. Lalu apa sajakah adab seorang muslim terhadap Al-Quran? Yaitu ada 4 adab seorang muslim terhadap Al-Quran. Yang pertama, membaca dan mendengarkan secara khusyuk. Al-Quran merupakan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagi seorang muslim yang membacanya, ia akan dinilai sebagai ibadah. Setiap huruf yang dibaca akan diberikan pahala, yaitu 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di bulan suci Ramadan ini, setiap amalan ibadah yang dilakukan oleh kita akan dikali lipatkan pahalanya. Ketika kita membaca Al-Quran ataupun mendengarkan Al-Quran, kita akan diberikan 10 kebaikan di bulan-bulan biasa. Tetapi di bulan suci Ramadan ini akan dikalikan berlipat-lipat ganda pahalanya. Subhanallah. Ya, begitu beruntungnya beribadah di bulan suci Ramadan ini. Terus kemudian bagi yang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran juga dinilai sebagai ibadah. Untuk itu bagi siapa saja yang mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran, maka ia diperintahkan untuk khusyuk dalam mendengarkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Adab yang kedua seorang muslim terhadap Al-Quran yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan suatu kebaikan dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, syaitan akan menggoda kita dari berbagai arah. Untuk itu sebelum membaca Al-Quran, kita dianjurkan untuk membaca ta'awuz dan basmalah terlebih dahulu. Kemudian adab yang kedua, rajin mentadaburinya. Kita semua tentu menyadari dan mengimani bahwa dalam Al-Quran terdapat banyak mutiara yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran terdapat kebaikan dan ilmu yang banyak. Petunjuk dari kesesatan, obat dari penyakit, cahaya untuk menerangi kegelapan, dan hukum yang berlaku bagi umat manusia. Mentadaburi ayat-ayatnya, merenungkan maknanya, serta memikirkannya, seseorang akan mendapatkan berkah dan kebaikan yang ada dalam Al-Quran. Begitu beruntungnya ketika kita
membaca Al-Quran. Yang terakhir, adab seorang muslim terhadap Al-Quran, yaitu mengasah hati agar bisa menangis saat membacanya. Allah menyebutkan bahwa salah satu ciri seorang yang beriman adalah hatinya yang peka terhadap Al-Quran. Peka dan bergetar ketika disebut nama Allah dan ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk itu kita dianjurkan untuk mengasah hati agar bisa bergetar dan bahkan menangis saat ketika kita membaca Al-Quran. Bahkan ketika kita mendengarkan pun, ya, bagi orang yang sudah merasakan hatinya bergetar ketika dibacakan Al-Quran, sekalipun mendengarkan akan mencucurkan air mata, akan terasa begitu indahnya bacaan-bacaan atau lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Bahkan akan menyentuh hatinya walaupun kita tidak membaca Al-Quran. Hadirin kaum muslimin dimanapun berada, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, agar kita mendapatkan keutamaan atau keberkahan dari mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah ini, yaitu Al-Quran, kita perlu mendekatkan diri kepadanya dengan cara senantiasa membacanya, mentadaburinya, menghafalkan serta menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran dapat mendatangkan kebaikan dan rahmat-Nya kepada kita. Dan semoga juga dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran menjadikan diri kita lebih baik, rajin beramal soleh dan bersedekah, membantu orang lain yang membutuhkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan, ucapan dari saya yang kurang berkenan, mohon dimaaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.